Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema pasar uang dan valuta asing. Sebelum presentasi dimulai, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Saya Muhammad Taufik Arya Saputra, ada Anissa Lutfianatri, Risa Putri Agista, Sally Ratnasari, Cynthia Ayu Andira Rahayu, Zaki Mubarak, dan Empom Komalasari. Presentasi dimulai. Saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah suatu kelompok di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Terus ada fungsi pasar uang yaitu ada 3. Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk biaya modal kerja atau yang lainnya. Yang kedua, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk bisa beradaptasi dalam pembangunan dengan SBI atau Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau Surat Berharga Pasar Uang. Selanjutnya ada manfaat dan ciri-ciri pasar uang. Manfaat pasar uang. Tanpa adanya pasar keuangan ini, maka peminjam uang atau kreditur akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Ciri-ciri pasar uang itu ada 3. Yang pertama, tidak terikat terhadap tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Yang kedua, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Dan yang ketiga, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan membutuhkan dana. Pelaku pasar uang ada 8. Yang pertama ada bank, yang kedua ada yayasan, yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat perusahaan asuransi, yang kelima perusahaan besar, yang keenam lembaga pemerintah, yang ketujuh bank dan lembaga keuangan lainnya, dan yang kedelapan ada individu masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis pasar uang yang dibedakan menjadi 8. Yang pertama ada pasar saham, yaitu sarana pembayaran melalui penerbitan saham. Yang kedua ada pasar obligasi, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi. Yang ketiga ada pasar keuangan, yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Yang keempat ada pasar derivatif, yaitu sarana pembiayaan yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Yang kelima ada pasar berjangka, yaitu sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal di masa mendatang. Yang keenam ada pasar asuransi, yaitu yang memfasilitasi redistribusi dari berbagai resiko. Yang ketujuh ada pasar valuta asing, yaitu yang memfasilitasi perdagangan valuta asing. Dan yang terakhir ada pasar komoditi, adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan komoditi. Selanjutnya, saya akan membahas instrumen pasar uang yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, adalah instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral. Yang kedua ada surat beredar pasar uang, adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjukkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga ada sertifikat deposito, adalah deposito berjangka yang bukti simpannya dapat diperdagangkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang indikator pasar uang di Indonesia. Yang pertama ada suku bunga pasar uang antar bank rupiah, lalu ada volume transaksi pasar uang antar bank rupiah, lalu ada suku bunga pasar uang antar bank US dollar, volume transaksi pasar uang antar bank US dollar, JIBOR atau Jakarta Interbank Offer Rate, suku bunga deposito rupiah, suku bunga deposito US dollar, nilai tukar rupiah atau kurs, suku bunga kredit, inflasi, indeks harga konsumen atau IHK, dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Selanjutnya, pengertian dan latar belakang valuta asing. Valuta asing atau falas atau dalam bahasa asing yang dikenal dengan foreign exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Pentingnya aktivitas dalam forex timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan internasional serta semakin meningkatnya perpindahan uang dan kapital internasional. Pasar valuta asing sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal dekade 70-an.
Saya akan menjelaskan tentang fungsi pokok valuta asing dan jenis-jenis pasar valuta asing. Fungsi pokok valuta asing yang pertama adalah mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Proses pemindahan atau pertukaran ini dapat dilakukan dengan sistem clearing seperti halnya yang dilakukan pada bank-bank atau pedagang. Yang kedua, karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera melakukan proses pembayaran atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang ketiga, memungkinkan dilakukannya hedging. Seorang pedagang melakukan hedging apabila dia pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing yang berbeda untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs. Yang kedua, jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar spot atau tunai. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta, di mana komoditi atau falas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Disebut juga actual market atau physical market. Yang kedua ada pasar forward. Pasar forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Yang ketiga ada pasar currency futures. Pasar currency futures merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Suatu kontrak currency futures menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Yang keempat ada pasar currency options. Pasar currency options merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency options. Kontrak currency options ini diklasifikasikan sebagai call atau put. Currency call options digunakan untuk menghedge hutang-hutang falas yang harus dibayarkan di masa depan. Sedangkan currency put options digunakan untuk menghedge piutang-piutang falas yang akan diterima di masa depan. Selanjutnya, saya akan ngebahas tentang pelaku valuta asing. Pelaku valuta asing ada 7. Yang pertama, perusahaan. Yang kedua, individu. Yang ketiga, bank umum. Yang keempat, pialang pasar valuta asing atau broker. Yang kelima, pemerintah. Yang keenam, bank sentral. Yang ketujuh, spekulen atau arbitraser. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan falas dan kekurangan falas dari investasi lainnya. Kelebihannya itu yang pertama, transaksi 24 jam selama 5 hari seminggu. Yang kedua, likuiditas. Banyaknya broker atau dealer dalam pasar falas menjadikan pasar falas menjadi sangat liquid sekaligus bisa menjadikan harga menjadi lebih stabil lagi. Yang ketiga, rendahnya biaya transaksi. Yang keempat, keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga. Yang kelima, margin perdagangan. Yang keenam, akan mendapatkan menghasilkan keuntungan dua arah. Yang ketujuh, fungsi leverage. Dan kelemahan pasar falas itu ada 2. Yang pertama, risiko kurs pertukaran atau exchange rate risk yang timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar kurs falas. Yang kedua, risiko negara asal. Saya akan menjelaskan beberapa motif bertransaksi valuta asing. Jadi yang pertama itu ada komersil. Kalau komersil itu bisa berupa ekspor, impor, dan lalu lintas modal. Lalu ada funding. Funding itu bisa berupa pinjaman valuta asing dan kebutuhan cash flow. Lalu ada investasi. Investasi itu bisa berupa commercial investment, lalu ada property investment, dan portfolio investment. Selanjutnya ada market making. Market making itu berupa perdagangan valuta asing yang dilakukan bank-bank
dengan menawarkan harga-harga dua arah sebagai market making. Lalu ada position taking. Jadi aktivitas ini biasanya dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Maka para pelaku pasar itu akan memposisikan dirinya sesuai dengan kecenderungan menguat atau melemahnya mata uang asing. Menjelaskan tentang mata uang dunia yang diperdagangkan dan tujuan transaksi falas. Mata uang dunia yang diperdagangkan yaitu dolar Amerika, pound sterling Inggris, euro dolar, Swiss franc, Japanese yen, Australian dollar, dan Canadian dollar. Tujuan transaksi falas: pertama, untuk transaksi pembayaran. Kedua, mempertahankan daya beli. Ketiga, mengirimkan ke luar negeri. Keempat, mencari keuntungan. Selanjutnya, interaksi antara falas dan pasar uang. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar uang. Artinya, jika kita hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang muka, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di falas. Demikian pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau falas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.